Bab 145, bersama dengan Victoria. Victoria berkata, saya benar-benar mengagumi Anda untuk pertama kalinya ketika saya melihat Anda di kantor Presiden. Petik 2. Saat itu, saya benar-benar terpana karena saya berjanji kepada Camdens bahwa saya akan memotong semua mata pencaharian bagi Anda di masa depan. Fakta bahwa kamu bisa tiba-tiba menjadi Presiden S Corporation membuktikan bahwa kemampuanmu mungkin jauh lebih besar daripada siapapun yang aku kenal. Petik 2. Namun, aku dengan bodohnya memprovokasimu. Semua upaya saya untuk mencapai puncak selama 7 tahun terakhir akan sia-sia jika Anda ingin membalas dendam kepada saya. Petik 2. Namun, Anda tidak membalas dendam dan malah mengizinkan saya untuk terus menjadi wakil Presiden S Corporation. Ambisi, kemurahan hati, dan perilaku Anda adalah sifat yang belum pernah saya lihat pada pria lain. Petik 2. Sejak itu, aku mulai menyukaimu sedikit. Wanita mudah tersentuh, terutama ketika mereka bertemu dengan pria yang lebih kuat dan lebih berkuasa dari mereka. Jordan menggoda, kupikir kau menyukaiku sejak aku menarik telingamu. Victoria sangat mengesankan di pesta ulang tahun Diana tempo hari, dan dia bersikeras agar Jordan mengulangi kata-katanya. Pada saat itu, Jordan menganggap bahwa dia tuli dan menarik telinganya untuk berbisik ke dalamnya. Victoria minum banyak anggur, jadi wajahnya memerah, tetapi dia semakin memerah setelah mendengar kata-katanya. Saya belum punya pacar selama 7 tahun. Ketika Anda datang, Anda langsung meraih telinga saya, dan ada begitu banyak orang yang hadir saat itu. Aku malu sekaligus marah. Itu sebabnya saya setuju untuk membantu Nyonya Camden Senior memotong semua mata pencaharian Anda di masa depan. Saya sudah gelisah selama 7 tahun terakhir di Orlando, dan saya tidak akan pernah dengan santai menyinggung siapapun. Petik 2. Jordan tersenyum ketika mengingat kejadian hari itu. Dia hanya menarik telinganya karena dia pikir dia cantik. Lalu, Jordan ingin mendengar Victoria melanjutkan penjelasannya. Victoria mengaku, aku menyukaimu, kurang lebih karena misteri keluargamu, dan aku ingin menjadi pacarmu sehingga aku bisa melihat secara langsung seberapa kuat keluargamu sebenarnya. Petik 2. Tapi setelah mendengarkanmu bermain dan menyanyikan lagu itu di konser, aku benar-benar terpesona olehmu. Jordan sedikit terkejut. Maksudmu saat aku menyanyikan, atau Some Reasons to Be Sad? Petik 2. Saat itu, Jordan menyanyikan lagu itu untuk Hailey, dan dia terlihat seperti seorang superstar ketika dia memainkan piano di atas panggung. Banyak gadis berteriak kegirangan. Bahkan Hailey tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan Tyler, yang telah melamarnya dan terutama mengejar Jordan untuk mengatakan hal-hal manis kepadanya. Jordan akhirnya mengerti apa yang disukai Camdens tentang dia. Bukan hanya penampilan, bakat, dan latar belakang keluarganya, tetapi juga pengabdiannya pada Hailey. Pengabdiannya telah menyentuh Victoria dan membuatnya merasa bahwa dia adalah pria emosional yang menganggap serius hubungannya. Selain itu, Jordan bahkan memberi Victoria dompet $10.000 dan menjadikannya Presiden S Corporation, memenuhi keinginan yang dia miliki selama bertahun-tahun. Apa alasan Victoria tidak menyukai Jordan? Saat ini, Jordan tidak lagi meragukan apakah perasaan Victoria padanya benar-benar tulus atau tidak. Dia berbeda dari Elle. Dia tidak sengaja mendekati Jordan karena dia curiga Jordan berpura-pura diusir dari keluarganya. Dia menyukai Jordan apa adanya, dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia adalah keturunan keluarga Stelle atau tidak. Victoria menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tahu, aku tidak secantik Hailey, aku juga tidak semuda dia. Anda keberatan bahwa saya lebih tua dari Anda dan bahwa saya telah menjadi simpanan seseorang selama 3 tahun. Petik 2. Maafkan aku, seharusnya aku tidak memaksakan diri untuk menyatakan cintaku padamu, dan aku minta maaf jika itu membuatmu jijik. Ayo minum dan anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa sekarang, oke? Petik 2. Victoria mengambil gelas dan hendak menuangkan anggur merah lagi untuk Jordan. Namun, Jordan meraih pergelangan tangan Victoria dan menariknya ke arah dirinya sendiri. Wajah mereka hanya berjarak 1 inci. Jordan berkata, Victoria, aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak keberatan kamu lebih tua, aku juga tidak terganggu oleh masa lalumu. Petik 2. Juga, kamu 1000 kali dan bahkan 10.000 kali lebih baik dari Hailey. Jordan ingin mengatakan bahwa Hailey adalah orang yang membuatnya jijik dan bahwa dia tersentuh oleh Victoria, yang membuatnya merasa nyaman. Namun,
Victoria tidak memberi Jordan kesempatan itu karena dia hanya menanamkan ciuman di bibirnya. Keduanya telah minum banyak alkohol. Setelah minum anggur putih, mereka minum anggur merah, dan sekarang, mereka berdua penuh kasih sayang satu sama lain. Kemungkinan pasangan lajang yang tampan yang memiliki perasaan satu sama lain tidak berakhir menjadi intim dalam keadaan seperti itu mungkin sama dengan memenangkan lotre. Pukul 2 tengah malam, Jordan berdiri di depan jendela kamar Victoria untuk menyaksikan pemandangan malam. Victoria mengenakan kemeja Jordan dan memeluknya dari belakang. Victoria menempelkan wajahnya yang lembut ke tubuh Jordan dan berkata dengan lembut, "Sudah 7 tahun. Sejak aku meninggalkan pria itu, aku tidak pernah jatuh cinta lagi. Kupikir aku tidak akan pernah jatuh cinta lagi seperti orang biasa sampai aku bertemu denganmu. Terima kasih, Yordania." Jordan berbalik dan melihat profil samping Victoria. Dia sekarang adalah wanitanya, dan dia telah jatuh cinta padanya. Victoria benar-benar permata yang langka. Fakta bahwa dia lebih tua dari Hailey bukanlah suatu kekurangan sama sekali. Kedewasaannya lah yang membuatnya menawan. Victoria adalah wanita paling cocok untuk Jordan. Baik itu dari segi kepribadian, aura, atau nilai. Dia adalah pilihan terbaik untuknya. Jordan sudah memutuskan untuk mencintai Victoria dengan baik di masa depan, tetapi dia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya saat ini darinya untuk saat ini. Mungkin, itu tidak adil bagi Victoria. Namun, dia tidak ingin terluka lagi seperti yang dia lakukan dalam pernikahannya dengan Hailey. Pada pukul 6 pagi, ponsel Victoria berdering, yang membuat mereka terbangun saat mereka tertidur lelap. Jordan membuka matanya dengan susah payah. Mereka sudah tidur hampir jam 5 pagi, dan sudah kurang dari 1 jam sejak itu, jadi mereka hampir tidak bisa tidur. Victoria perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa nada deringnya sudah membangunkan Jordan, dia dengan cepat meraih teleponnya untuk menolak panggilan. "Maaf, Jordan, aku tidak punya kebiasaan menyimpan ponselku dalam mode senyap. Aku pasti mengganggumu, kan?" Victoria memandang Jordan dengan tatapan meminta maaf. Melihat Victoria, yang berwajah polos tapi tetap cantik dan tampak awet muda, dia tersenyum. "Aku adalah priamu sekarang. Kenapa kamu masih begitu sopan padaku?" Petik 2. Dengan senyum bahagia, Victoria bertanya, "Bolehkah aku memanggilmu darling?" Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu." Victoria dengan lembut meninju Jordan. Tidak ada yang menyangka bahwa presiden yang cantik dan mendominasi seperti Victoria akan berubah menjadi wanita yang mungil dan lemah lembut di depan Jordan. Meskipun dia pemalu, Victoria berbisik, "Sayang." Jordan menyeringai dan bertanya, "Siapa yang memanggilmu?" Victoria menjawab, "Vincent Holmes." Vincent adalah eksekutif senior S Corporation, dan Jordan juga mengenalnya. Dia sekarang adalah wakil presiden S Corporation. Jordan sedikit khawatir. Dia tahu bahwa Vincent tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memanggil siapapun kecuali itu adalah masalah yang mendesak. "Victoria, kurasa sesuatu pasti telah terjadi di kantor sejak Vincent meneleponmu sepagi ini. Cepat telepon dia kembali." Bab 146, Victoria melakukan pencarian panas. Victoria mengangguk dan buru-buru memanggil orang itu kembali. Dia juga mengaktifkan mode loudspeaker. Dia tahu bahwa pernikahan terakhir Jordan berakhir karena Hailey telah mengkhianatinya dan berbohong padanya. Umumnya, pria yang telah disakiti sedemikian rupa cenderung lebih curiga terhadap masa depan pasangannya. Victoria menyalakan pengeras suara karena dia ingin memberitahu Jordan bahwa dia tidak menyembunyikan apapun. Dia ingin menunjukkan kepadanya bahwa dia bisa membuat panggilan telepon secara terbuka di depannya karena dia tidak akan pernah berbohong padanya. Jordan dapat melihat tujuan tindakan Victoria dan lebih menghargai kejujurannya. "Hei, Vincent, kenapa kamu meneleponku sepagi ini?" Victoria berkata ke mikrofon teleponnya. "Ah, sesuatu yang buruk terjadi, Nona Clarke." Vincent, yang berada di seberang telepon, tampak sangat cemas. Victoria melakukan kontak mata dengan Jordan sebelum bertanya, "Ada apa?" Vincent berkata, "Berita kontroversial tentangmu sedang dilaporkan di seluruh berita sekarang. Dikatakan bahwa Presiden S Corporation, Victoria Clarke, adalah sosialita lokal terkenal di Orlando yang berselingkuh dengan banyak bos besar yang sudah menikah. Ada juga banyak gambar eksplisit yang dilampirkan di berita, dan nama Anda sekarang menjadi pencarian trending di Twitter." "Ah,
Harga saham S Corporation diperkirakan akan anjlok begitu pasar dibuka nanti. Petik 2. Kehidupan pribadi presiden perusahaan yang terdaftar pasti memiliki dampak yang cukup besar pada harga saham perusahaan. Sebelumnya, banyak kejadian serupa, dan setiap eksposur akan menyebabkan harga saham perusahaan turun setidaknya 5%. Jordan mengerutkan kening. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya, login ke Twitter, dan memeriksa daftar pencarian trending hanya untuk menemukan bahwa topik memang trending berjudul, Presiden Cantik S Corporation memiliki kehidupan pribadi yang tidak menyenangkan. Jordan sangat frustrasi melihat kata-kata itu karena Victoria adalah istrinya. Namun, dia difitnah karena memiliki kehidupan pribadi yang tidak menyenangkan, dan bahkan menjadi trending topik di internet. Jadi, orang-orang di seluruh negeri pasti akan salah mengira bahwa itu benar. Setelah mengetuk beberapa tweet yang sedang tren, dia memperhatikan bahwa memang ada banyak foto Victoria mengobrol dengan beberapa bos besar Orlando, yang sangat ambigu. Sial, foto-foto ini telah diolah secara digital, saya bertemu dengan bos-bos ini di tempat umum, dan ada orang lain di sekitar kita saat itu. Victoria melirik foto-foto itu dan segera menyadari bahwa dia telah diserang dengan kejam. Vincent berkata, Nona Clarke, cepatlah datang ke perusahaan. Kita perlu segera mengadakan rapat dewan untuk membahas masalah ini. Victoria berkata, oke, aku akan pergi sekarang. Petik 2. Setelah Victoria menutup telepon, Jordan memegang tangannya dan berkata, maaf, Victoria, masalah ini mungkin dilakukan oleh Chaiden Husely. Victoria selalu menjadi tipe orang yang tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dan tidak akan menyinggung siapapun. Jordan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa pasti Chaiden yang menggunakan trik kotor dan tidak bermoral untuk menyerang S Corporation. Jordan merasa sangat bersalah karena Chaiden menyakiti Victoria untuk membalasnya. Victoria tersenyum dan berkata, karena aku milikmu sekarang, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Ngomong-ngomong, aku, Victoria Clarke, terbuka dan terbuka. Hati nurani saya jernih, dan mereka tidak memiliki apa-apa pada saya, jadi saya tidak takut difitnah oleh mereka. Jordan mengangguk. Dia tahu bahwa Victoria sepenuhnya mampu menangani masalah ini dengan baik. Kamu harus cepat dan pergi. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengantar Anda ke sana? Tanya Jordan. Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, ini malam yang melelahkan bagimu. Kamu harus istirahat di rumah. Namun, saya ingin sarapan dengan Anda sebelum saya pergi. Petik 2. Sarapan. Bukankah Vincent mengatakan bahwa rapat dewan akan segera diadakan? Petik 2. Jordan ingat bahwa Victoria selalu berkomitmen pada pekerjaannya. Dia kadang-kadang bisa pergi sepanjang hari tanpa makan. Karena itu, dia bingung mengapa dia ingin sarapan sekarang. Sedikit malu, Victoria berkata, kamu seharusnya tahu apa yang saya maksud. Melihat ekspresi malu-malu Victoria, Jordan menyadari apa yang dia maksudkan. Dia berkata, oh, saya mengerti. Ayo sarapan sebelum kamu pergi. Sebelum menjadi intim satu sama lain, beberapa pasangan jatuh cinta dan berkencan untuk waktu yang lama, pergi berkencan yang tak terhitung jumlahnya dan menonton film yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama. Di sisi lain, beberapa lebih suka tidur satu sama lain sebelum memutuskan apakah mereka ingin menjalin hubungan eksklusif atau tidak. Begitu pasangan memutuskan untuk berkencan satu sama lain secara eksklusif, mereka biasanya akan sarapan bersama untuk menandai awal hubungan mereka. Jadi, sarapan hari ini sangat penting bagi Victoria dan Yordania. Sarapan bersama Jordan akan membuat Victoria merasa nyaman. Jika tidak, Victoria mungkin berpikir bahwa apa yang mereka lakukan tadi malam adalah one night stand. Jordan juga dengan tulus memperlakukan Victoria sebagai pacarnya, jadi dia rela sarapan bersamanya. Aku akan membuatkanmu sarapan. Saya sudah menjadi ibu rumah tangga selama 3 tahun terakhir, kata Jordan sambil tersenyum. Namun, ketika dia sampai di dapur, Victoria menghentikannya. Aku bukan bocah manja dengan Hailey yang mirip sindrom putri. Saya tidak perlu Anda memanjakan saya seperti itu atau memasak untuk saya. Biar aku yang membuatkan sarapan. Victoria membuat burrito daging sapi dengan kentang goreng dan tomat dan menuangkan 2 gelas susu. Karena saya terdesak waktu hari ini, saya menyiapkan sesuatu yang kasual. Selesaikan saja. Saya akan menyiapkan olesan mewah untuk Anda besok. Petik 2. Setelah membuat sarapan, Victoria mandi, memakai riasan tipis, dan tersenyum manis pada Jordan.
Jordan merasa seperti berada di Cloud 9 saat ini. Dia punya pacar cantik yang bahkan secara pribadi membuatkan sarapan untuknya. Dia sekarang adalah presiden dari perusahaan yang terdaftar. Hailey adalah dunia yang terpisah dari dia. Setelah mengambil beberapa gigitan makanan, dia mengkonfirmasi hubungan eksklusifnya dengan Jordan dan berdiri dengan gembira untuk pergi. Ini kuncinya. Saya akan mengirimi Anda PIN nanti. Bawa barang-barangmu ke sini. Pindah bersamaku. Victoria menyerahkan kunci rumahnya kepada Jordan. Jordan merasa bahwa dia akan menghidupkan kembali hidupnya sebagai suami yang tinggal di rumah lagi. Dia pernah tinggal di rumah Hailey sebelumnya, dan sekarang, dia akan tinggal bersama Victoria lagi. Tentu, Jordan mengambil kunci itu dan tiba-tiba teringat, jangan lupa minum pil pagi hari. Victoria telah berpantang tidur dengan pria dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia tidak memiliki pil semacam itu di rumah karena dia tidak pernah harus menggunakannya. Ketika Victoria memikirkan apa yang terjadi tadi malam, dia tersenyum bahagia dan berkata, "Mengerti, sampai jumpa." Victoria mencium Jordan dan kemudian pergi dengan gembira. Begitu Victoria menuju ke bawah dan masuk ke dalam porsennya, dia diliputi kegembiraan. Sudah 7 tahun, dan saya akhirnya bisa mengatasi trauma emosional saya. Saya akhirnya berkencan dengan seseorang sekarang. Aku punya pacar. Victoria senang bahwa dia telah menjadi pacar Jordan. Meskipun Jordan telah dikeluarkan dari keluarganya, dia masih tampan, berbakat, sehat secara fisik, berpengetahuan luas, sopan, dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Dia benar-benar layak untuk Victoria. Victoria menyalakan mobil dan menyalakan radio. Dia menyetel ke stasiun radio yang sering dia dengarkan. Irama lagu upbeat yang mengudara saat ini ternyata sejalan dengan suasana hati Victoria saat ini. Meskipun dia sekarang menjadi pembicaraan di kota yang dicap sebagai pelacur, dan pelacur kurang ajar, dan tunduk pada kutukan netizen yang tak terhitung jumlahnya, dia masih mengemudi dengan gembira, sama sekali tidak terganggu oleh kontroversi yang berputar di sekelilingnya di momen. Dia tahu bahwa masa depan itu berbahaya.